Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pada mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Mirta Pera, SPD MSc. Baiklah, adapun materi kami pada hari ini yaitu metode simplex, kasus maksimum dan invisible, yang mana beranggotakan Muhammad Adi Rizki, Nopiani Firda Okfiani, Nopriarni Saputri, Marianti, dan Dinita Mubianti. Baiklah, yang menjadi topik ataupun pembahasan kami yaitu yang pertama pengertian metode simplex, yang kedua contoh soal metode simplex kasus maksimum, yang ketiga pengertian invisible, dan yang keempat contoh soal invisible. Baik, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Adi Rizki yaitu saya sendiri. Pengertian metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasikan sumber daya yang optimal. Metode simplex merupakan metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang visible ke pemecahan lainnya yang dilakukan berulang-ulang, sehingga akhirnya tercapai suatu pemecahan yang optimum. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel. Baik, di sini ada beberapa istilah dalam metode simplex, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis. Ini adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga, variabel basis adalah variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel pengetat jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, atau variabel artifisial jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non-negatif. Yang keempat, solusi atau nilai kanan merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia pada solusi awal nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Yang kelima, variabel pengetat. Variabel ini digunakan untuk ditambahkan dalam fungsi pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan, supaya dengan menambahkan variabel pengetat ini diperoleh solusi visible awal. Yang keenam, variabel semu. Variabel ini digunakan untuk
dikurangkan dalam fungsi pertidaksamaan lebih dari atau sama dengan. Yang ketujuh, ada variabel artifisial. Adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk lebih dari atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Yang kedelapan, kolom kunci adalah kolom yang memutar variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris kunci. Yang kesembilan, ada baris kunci. Adalah baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Yang kesepuluh, angka kunci adalah angka yang terletak pada perpotongan kolom dan baris kunci. Angka kunci akan menjadi basis perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi penjelasan ketentuan dan langkah-langkah penyelesaian yang mana akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Firda Okfiani. Kepada Firda, disilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Firda Okfiani akan menjelaskan tentang ketentuan dan penyelesaian metode simplex. Beberapa ketentuan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama, nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Ketentuan yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari atau sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel select. Ketentuan keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih dari sama dengan diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengalihkan dengan -1. Lalu diubah ke dalam bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel select. Kemudian, karena nilai kanannya negatif, dikalikan dengan -1 dan ditambahkan dengan variabel artifisial atau M. Ketentuan yang kelima, fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah variabel artifisial M. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian kasus maksimum, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser ke kiri. Semua kendala dengan tanda pertidaksamaan diubah menjadi persamaan, dengan menambah variabel select. Variabel select adalah S1, S2, sampai dengan Sn. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka select variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Langkah kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. NK adalah nilai kanan persamaan, atau nilai di belakang tanda sama dengan. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Langkah keempat, memilih baris kunci. Terlebih dahulu dicari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Langkah kelima, memilih angka kunci. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan dalam baris kunci disebut angka kunci.
Yang keenam, mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Langkah ketujuh, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Langkah terakhir yaitu langkah ke-8, melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ulangi langkah ketiga sampai dengan langkah ke-7. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Berarti hasil dari tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firda Okviani. Pembahasan selanjutnya mengenai contoh soal metode simplex kasus maksimum yang mana akan dipaparkan kepada Novriani Saputri. Kepada Novriani Saputri, disilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh metode simplex kasus maksimum. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah 2X2 dengan kendala 2X1 tambah X2 kurang dari atau sama dengan 5, X1 tambah X2 kurang dari atau sama dengan 3, X1, X2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita ubah fungsi tujuan dengan kendala itu dalam bentuk baku. Max Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 tambah S1 tambah S2. Nah, S1 tambah S2 ini merupakan variabel slack. Nah, selanjutnya kita pindah ruas ke kiri. Jadi, Z dikurang 3X1 kurang 2X2 kurang S1 kurang S2 sama dengan 0. Nah, kendalanya di sini kan kita tidak persamaan. Nah, kita ubah menjadi bersamaan. Dan menambahkan variabel slack-nya. Jadi, 2X1 tambah X2 ditambah S1 sama dengan 5, X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 3. X1, X2, S1, S2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya, fungsi tujuan dan kendala ini kita ubah ke dalam tabel, atau kita masukkan ke dalam tabel. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan kolom pivot dengan melihat fungsi tujuan. Nah, kita lihat nilai negatif yang nilainya besar yaitu negatif 3. Nah, inilah yang merupakan kolom pivot. Selanjutnya, kita tentukan baris pivot. Nah, cara menentukan baris pivot ini dengan rumus indeks. Indeks yaitu nilai kanan dibagi kolom pivot. Nah, kita cari dulu yang baris pertama. Jadi, nilai kanan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, dari sini kita pilih nilai yang kecil, yaitu 2,5 pada baris ke-1. Nah, berarti inilah yang merupakan baris pivot. Nah, sekarang kita tentukan lagi angka pivot. Nah, angka pivot itu perpotongan antara baris pivot dan kolom pivot, yaitu 2. Nah, inilah yang merupakan angka pivot. Nah, selanjutnya kita ubah nilai pada baris kunci. Baris kunci dulu, baru baris-baris yang lain ya. Nah, baris kuncinya yaitu B1. Nah, untuk mengubah baris kunci, yaitu rumusnya baris kunci dibagi angka pivot atau angka kunci. Berarti B1 dibagi 2, berarti sama dengan setengah B1. Berarti setengah 2, 1, 1, 0, 5. Setengah kali 2, 1, setengah kali 1, setengah, setengah kali 1, setengah, setengah kali 0, 0, setengah kali 5, 5 per 2. Nah, lalu kita cari lagi nilai selain baris kunci. Nah, 2 baris ini yaitu rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali baris pivot. B2, baris keduanya 11013 dikurang setengah kali B1 berarti 21105. Setengah kali 2
1. Setengah kali 1, setengah, setengah kali 1, setengah, setengah kali 0, 0, setengah kali 5, 5/2. Nah, kita kurangkan. 1 kurang 1, 0, 1 kurang setengah, setengah, 0 kurang setengah, min setengah, 0 kurang 1 kurang 0, 1. 3 kurang 5/2, setengah. Nah, lalu kita tentuin lagi baris yang ketiga ini. Berarti baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali baris kunci. Nah, B3 dikurang. Nah, karena sini negatif ditambah negatif berarti hasilnya positif. Berarti B3 ditambah 3/2 kali B1. Nah, 3/2 ini dapat dari mana sih? Nih, min 3 dibagi 2. Nah, sama dengan min setengah ini. Min negatif kurang min 1 dibagi 2. Jadinya di B1 kali B1. Nah, lanjut lagi yang ke B3 aksen. Nah, berarti B3 ditambah 3/2 kali B1 min 3. B3-nya yaitu min 3, min 2, 0, 0, 0. 3/2 dikali baris kunci yaitu 21105. 3/2 kali 2, 3. 3/2 kali 1, 3/2. 3/2 kali 1, 3/2. 3/2 kali 0, 0. 3/2 kali 5, 15/2. Nah, terus kita tambahkan min 3 kali 3, 0. Min 2 tambah 3/2 min setengah. 0 tambah 3/2, 3/2. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 15/2, 15/2. Nah, jadi dari hasil ini kita dapat lagi ke tabel iterasi ke-1. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, dari sini kita lihat pertama kolom kunci, yaitu nilai yang ada negatifnya. Berarti kolom ini, kolom X2 yang merupakan kolom kunci. Nah, selanjutnya kita tentukan baris kunci dengan mencari nilai indeks. Nilai kanan dibagi kolom kunci. Berarti 5/2 dibagi setengah, hasilnya 5. Setengah dibagi setengah, hasilnya 1. Nah, 1 ini nilainya yang kecil, maka inilah yang merupakan baris pivot. Nah, selanjutnya kita menentukan angka pivot. Nah, perpotongan baris kunci dan kolom kunci adalah setengah. Oke. Nah, karena di sini masih ada negatif, berarti belum optimal. Maka kita ubah lagi. Nah, kita ubah dulu nilai pada baris kunci, yaitu B2 aksen sama dengan B2 baris kedua dibagi setengah angka kuncinya, sama dengan 2B2. Nah, lalu kita tentukan nilai dari ini B1 aksennya yang selain nilai baris kunci, berarti sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali baris kunci. Jadi B1 dikurang setengah bagi setengah 1 dikali B2 berarti sama dengan B1 kurang B2. Lalu kita cari B3 aksennya sama dengan baris lamanya B3 dikurang koefisiennya yaitu min setengah dibagi baris kunci setengah. Berarti min 1. Nah, min ketemu min plus. Berarti B3 ditambah B2. Nah, kita lanjut lagi. B1 kurang B2, berarti 1 kurang 0, 1. Setengah kurang setengah, 0. Setengah kurang min setengah, 1. 0 kurang 1, min 1. 5/2 kurang setengah, 2. Nah, yang ini B2 aksen. Kita tentukan lagi 2B2. Berarti 2 kali 0, 0. 2 kali setengah, 1. 2 kali min setengah, min 1. 2 kali 1, 2. 2 kali setengah, 1. Nah, lalu kita hitung lagi B3 aksennya, yaitu B3 ditambah B2. Berarti 0 tambah 0, 0. Min setengah tambah setengah, 0. 3/2 tambah min setengah, 1. 0 tambah 1, 1. 15/2 tambah setengah, 8. Nah, kita cek pada fungsi tujuannya apakah ada nilai negatif apa tidak. Nah, karena di sini sudah tidak ada nilai negatif, maka tabel ini atau fungsi tujuannya sudah optimal.
Nah, ini dia. Pada tabel simplex iterasi kedua, pemecahan dasar sudah memberikan solusi optimum, sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Jadi, solusi optimumnya diperoleh Z sama dengan 8, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nopriarni Saputri pemaparan terkait contoh soal kasus maksimum. Baik, kita memasuki materi selanjutnya, pemateri keempat yang akan membahas tentang pengertian invisible, yang mana akan dipaparkan oleh Marianti. Kepada Marianti, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian invisible. Nah, invisible atau soal tak visible berarti soal tidak memiliki daerah visible, tidak memiliki titik yang memenuhi semua kendala. Dalam metode simplex, variabel semu berfungsi sebagai katalisator agar muncul matriks identitas sehingga proses simplex dapat dilakukan. Pada iterasi yang pertama, variabel semu akan dipakai sebagai variabel basis. Untuk mempercepat keluarnya variabel semu dari variabel basis, maka pada fungsi sasarannya diberi koefisien M atau min M, tergantung soal meminimumkan atau memaksimumkan. Nah, untuk positif M itu untuk soal meminimumkan. Untuk negatif M itu untuk soal memaksimumkan. Akan tetapi ada kalanya variabel semu tetap merupakan variabel basis pada tabel optimalnya. Hal ini menunjukkan bahwa soalnya tidak visible. Nah, pengecekan soal yang tidak visible terlihat pada tabel nanti yang pada contoh soal yang diberikan. Setelah tidak ada CJ minus ZJ kurang dari 0 atau besar dari 0 atau kurang dari 0 untuk soal meminimumkan. Nah, kalau CJ minus ZJ besar dari 0 itu untuk soal meminimumkan. Tapi kalau CJ kurang ZJ kecil dari 0 itu untuk soal meminimumkan. Kurang dari 0 untuk soal yang untuk soal meminimumkan. Nah, maka proses dilanjutkan dengan meneliti apakah ada variabel semu yang masih bernilai positif. Jika tidak ada, maka penyelesaian optimal didapatkan. Akan tetapi, jika ada variabel semu yang masih bernilai positif, berarti soalnya tidak visible. Selanjutnya, yang keempat itu ada contoh soal invisible. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit. Lanjut. Nah, untuk contoh soal invisible, maksimumkan fungsi X1, X2 sama dengan 4X1 tambah 3X2 dengan kendala X1 tambah X2 kurang dari atau sama dengan 3, 2X1 kurang X2 kurang dari atau sama dengan 3, X1 besar dari atau sama dengan 4, X1, X2 besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya dalam bentuk standarnya, maksimumkan fungsi X1 sampai dengan X6 sama dengan 4X1 ditambah 3X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4 ditambah 0X5 kurang MX6. Nah, dengan fungsi kendala, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 3, 2X1 kurang X2 tambah X4 sama dengan 3, X1 kurang X5 tambah X6 sama dengan 4, X1 sampai dengan X6 besar dari atau sama dengan 0. Nah, untuk dari fungsi kendala ini bisa terbentuk ke matriksnya, di mana matriks A sama dengan 1, 2, 1, 1 min 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 1. Nah, sekian dari saya, dan contoh soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Marianti terkait paparannya.
Ya, selanjutnya pemateri yang terakhir yang akan dipaparkan oleh Dinita Mubianti. Kepada Dinita, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini Dinita Mubianti akan membahas mengenai contoh soal invisible. Sebelumnya, slide sebelumnya, Arni. Oke, tadi rekan saya sebelumnya sudah menyinggung dan menyebutkan contoh daripada soal invisible atau soal tak visible. Jadi di sini ada maksimumkan, terus ada kendala yang telah dibuat, terus ada juga penyelesaian, yaitu bentuk standarnya. Jadi di sini kan ada bentuk matriksnya. Sebenarnya tanpa kita buat bentuk matriksnya, kita juga sudah bisa langsung mengetahui dari maksimumkan yang fx1 sampai x2 atau max z gitu. Jadi kalau kita lihat di situ ada 4 x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 dikurang mx6. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat untuk kita masukkan nilainya ke tabel berikutnya. Jadi tanpa dibuat matriks pun kita bisa langsung memasukkan ke dalam tabel. Tapi jika kita buat matriks itu juga lebih bagus gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini di sini sudah dibuat tabelnya yang mana ada baris pertama, ada kolom pertama gitu, baris kedua, kolom kedua, dan baris ketiga, kolom ketiga, dan seterusnya. Nah, dari pemaparan oleh rekan saya sebelumnya mengenai contoh soal daripada metode simplex, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai contoh soal daripada metode simplex. Jadi di sini kita akan menyinggung sedikit saja karena pemaparan yang dijelaskan sebelumnya sudah jelas bagaimana cara mencari nilai daripada angka pivot, barisnya, dan juga kolomnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari tabel ini, itu yang merupakan baris pertama. Baris pertamanya itu terletak di 2, min 1, 0, 1, 0, dan 0. Dan kolomnya itu terletak di kolom pertama, yaitu 1, 2, 1. Nah, karena kan tadi sudah disinggung sebelumnya untuk mencari nilai daripada nilai apa namanya? Bentar. Nilai indeks. Nilai indeks. Aduh. Untuk oke. Karena sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai nilai indeks, nah itu di mana kita juga harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak angka pivotnya, baris pivotnya, dan juga kolomnya gitu. Jadi kalau di sini kita lihat tadi sudah saya sebutkan yaitu terletak di baris kedua dan juga kolom pertama. Nah, di situ untuk nilai indeksnya itu ada 3, 3, 4. Nah, setelah kita cari nilai indeksnya yaitu menggunakan nilai awal yang dibagi sama nilai pivotnya. Nah, itu dapatnya 3, 3/2, dan juga 4. Nah, itu untuk iterasi yang 0. Nah, untuk yang keduanya, itu ada 0, 3/2, 1, min 1/2, 0, 0, dan nilainya itu 3/2. Terus ada 1, min 1/2, 0, 1/2, 0, dan 0, dan hasilnya itu 3/2. Terus ada di X6-nya itu ada 0, setengah, 0, min setengah, min 1, 1, dan juga 5/2. Nah, setelah
ini tadi kan kita optimalkan gitu kan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu ada cara untuk mencari untuk mengoptimalkannya itu. Nah, setelah dioptimalkan itu dapat nilainya kan ada 1 dan juga ada 5. Terus nilai dari baris baris pivotnya dan juga kolom pivotnya itu letaknya di 3/2, 1, min setengah, 0, dan juga 0. Terus yang kolomnya itu ada di 3/2, min 1/2, sama setengah. Oke, next. Nah, itu tadi untuk iterasi yang kedua, yang pertama. Selanjutnya, iterasi yang keduanya itu ada 0, 1, 2/3, min 1/3, 0, 0. 1, 0, 1/3, 1/3, 0, dan 0. 0, 0, min 1/3, min 1/3, min 1, dan 1. Nah, ini setelah dioptimalkan, tadi dioptimalkan di iterasi yang kedua, itu kan dapatnya gitu. Terus hasil dari pengoptimalannya itu ada 1, 2, dan juga 2. Nah, itu kan mencarinya, dari yang, kan ada di bawahnya ada ZJ, sama di bawahnya lagi ada CJ dikurang ZJ. Sama sebelumnya, sama yang Arni, itu kan Arni rekan saya, itu menggunakan ada baris pertama, baris kedua, atau baris pertama aksen, itu kan bahasa matematikanya. Jadi di sini bahasanya itu ada ZJ sama CJ dikurang ZJ. Jadi setelah menggunakan itu, kita dapatnya yang optimalan yang di atas tadi. Nah, yang di iterasi keduanya itu kan masih menghasilkan nilai negatif. Menghasilkan nilai negatif berarti dia merupakan tak visible. Nah, atau yang kita baca di bawahnya itu ada tabel ini adalah tabel simplex yang sesuai. Nah, pada tabel terakhir, semua CZ dikurang ZJ kurang dari sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa tabel sudah optimal. Nah, akan tetapi X6 yang merupakan variabel semuanya itu masih tetap merupakan variabel basis. Nah, berarti soalnya tidak visible sehingga tidak memiliki penyelesaian optimal. Nah, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dinita Mubianti. Dengan berakhirnya contoh soal tadi, maka berakhirlah pemaparan materi kami dari kelompok 3. Mungkin dalam penyampaian ada terkurang, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.